warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pelajaran keberapa ya? Kedua. Oh kamu kayak gitu mukanya? Iya, lupa gua. Ya, tapi masih pada semangat kan? Masih. Oke, kalau masih pada semangat berarti pembelajaran ini nggak ada yang ngantuk ya? Nggak ada. Siva pimpin doanya dulu coba. Doa mulai. Doa selesai. Ya, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Di sini ada yang nggak berangkat? Nggak tahu, Bu. Coba Ibu absen ya. Meca, Tadi loh. Desi, Sakit kayaknya, Bu. Linda, Kira, Bu. Siva. Hadir. Ya, berarti yang nggak berangkat cuma Desi ya. Kita doakan yang nggak berangkat mudah-mudahan diberikan kesehatan supaya bisa belajar lagi bersama-sama, dan yang di sini yang pada sehat semoga selalu dijaga kesehatannya. Untuk minggu kemarin kita sudah belajar apa? Belajar sujud, Bu. Tentang sujud. Untuk minggu ini kita ganti tema. Ada yang tahu belajarnya tentang apa? Siapa yang belajar tadi malam? Dan jangan nggak pada belajar semua. Tidur ya. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai puasa. Hari ini ada yang puasa? Ada, Bu. Siapa? Linda. Wah, hebat sekali. Iya, Bu. Mudah-mudahan kuat ya sampai maghrib. Nih. Ya, di sini di depan sudah ada gambar-gambar. Coba diperhatikan. Kita analisis bareng-bareng ya. Coba ini yang pertama gambar apa? Piring, Bu. Piring tertutup ya. Terus ada tulisan apa? Maaf, lagi puasa. Iya. Berarti di sini di dalam puasa itu kita tidak boleh makan dan minum. Terus yang kedua ini gambar apa? Tulisan, Bu. Ya, tulisannya coba dibaca sih, Pak. Meskipun puasa, kerja harus tetap semangat. Ya, jadi ketika kita puasa itu bukannya waktunya untuk bermalas-malasan, tetapi puasa itu supaya kita lebih bekerja keras lagi, apalagi dalam beribadah. Itu kita tidak boleh bermalas-malasan. Untuk yang ini, coba gambar apa? Nggak tahu, Bu, itu banyak orang, Bu. Ini gambar itu ya, berbuka puasa di masjid. Ya, kan biasanya kalau puasa itu banyak yang buka bersama, entah itu bersama keluarga, bersama teman, ataupun yang kayak gini yang apa? Di dalam masjid. Terus yang gambar terakhir ini apa? Simbol-simbol, Bu. Ya, ini rambu-rambu. Ini artinya apa? Gelas dicoret. Tidak boleh Ya. minum. Jadi sini ada gambar gelas dicoret, berarti artinya tidak boleh minum, tidak boleh makan. Dan yang ini gambar apa? Hantu. Tidak boleh marah, Bu. Oh, hantu. Tidak Ini- boleh bertengkar. Ya, kita tidak di dalam berpuasa itu hal-hal yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala puasa kita itu diantaranya marah, dan yang membatalkan seperti makan dan minum itu hal-hal yang membatalkan puasa. Itu sekilas mengenai puasa. Lalu untuk pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas beberapa bab yang beberapa materi yang ada di puasa. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian puasa. Ada yang tahu pengertian puasa itu apa? Menahan lapar. Menahan lapar. Linda apa? Menahan minum, Bu. Siva apa? Menahan makan dan minum sampai mati, Bu. Oh iya. Jadi jawaban kalian itu bagus-bagus ya, sudah sesuai dengan pengertian menurut secara bahasa ataupun menurut secara istilah. Jadi menurut bahasa itu menahan, jadi menahan diri untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan secara istilahnya adalah puasa
itu adalah menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya Matahari. ya, dengan disertai dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Ibu akan bagi kalian kertas. Di situ sudah ada materi yang akan kita bahas. Nanti kalian cari materinya di buku paket. Ibu akan beri waktu kalian 1 menit. Bentar, ibu bagi dulu kertasnya ya. Ini ibu bagi secara acak. Coba kalian buka dan kalian cari materinya di buku paket. Iya, Bu. 1 menit dari sekarang ya. Baik, Bu. Sudah? Belum, Bu. Nanti, Bu. Nggak perlu panjang-panjang, yang penting sudah memuat materi yang ibu kasih temanya. Sudah ya? Ya. Untuk yang kebagian syarat puasa siapa? Saya, Bu. Mbak Siva, coba sini maju ke depan. Berdiri atau Duduk saja. Maju ke depan. Terus bacakan yang kamu tulis tadi. syarat wajib sama sah berarti? Iya. Jadi di dalam puasa itu ada Syarat wajib dan sah. ya. Syarat wajib puasa. Syarat wajib yaitu syarat yang menyebabkan seseorang harus berpuasa. Di antaranya 1. Islam, 2. Balik, 3. Berakal sehat, 4. Mampu melaksanakan puasa, 5. Suci dari hadas dan nifas, 6. Menetap atau bermukim. Ya, stop dulu ya. Jadi syarat puasa itu ada 2, yang syarat wajib dan syarat sah. Yang syarat wajib itu syarat yang mengharuskan seorang untuk berpuasa, seperti tadi yang sudah dijelaskan secara singkat sama Mbak Syifa. Itu ada Islam, ada balik, ada berakal. Itu merupakan syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Lanjut, Mbak. Yang kedua yaitu syarat sah. Syarat sah adalah syarat yang harus dipenuhi agar puasanya sah. Yang pertama ada Islam, kemudian tamyiz, kemudian suci dari hadas dan nifas, kemudian bukan pada hari yang dilarang. Iya. Jadi syarat yang kedua itu adalah syarat sah puasa. Jadi syarat sah puasa itu syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya itu sesuai dengan syarat. Ya, tadi sudah dijelaskan juga ada Islam, hampir sama ya seperti syarat wajib. Cuma yang membedakan itu di sini ada tamyiz dan bukan pada hari-hari yang diharamkan. Mbak Siva boleh kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya itu ada rukun puasa. Ada yang tahu rukun puasa itu ada berapa? Berapa ya? Lupa ya. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama itu niat puasa. Di sini sudah pada puasa kan, sudah pada balik. Sudah. Coba bareng-bareng kita bacain niat untuk puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Sawma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati kulli fardolillahi ta'ala. Ya, sudah pada bisa pastinya karena sudah balik.
meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi ketika kita puasa itu hal-hal yang membatalkan puasa itu kita tinggalkan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Untuk yang kebagian materi amalan sunnah siapa? Saya amalan sunnah. Amalan sunnah coba Mbak Neca maju ke depan. Coba dibacakan Mbak amalan-amalan sunnah yang kita laksanakan pada waktu puasa. Amalan sunnah waktu puasa yang pertama sahur, yaitu waktu sejak tengah malam sampai terbit fajar dan disunahkan mengakhirinya. Iya. Stop Mbak. Untuk amalan sunnah yang pertama itu kan kita harus sahur dulu. Kita harus makan sahur dan waktunya itu sejak tengah malam dan sampai sebelum terbit fajar, dan disunahkan untuk mengakhirinya karena di sini sunnah kan sahur kan sunnah. Jadi kalau misalkan kita nggak makan sahur itu nggak apa-apa, tapi lebih baik alangkah baiknya itu kita sahur dulu. Yang kedua apa Mbak? Menyegerakan berbuka setelah sudah maghrib. Ya, jadi meskipun misal ada yang mau azan dulu atau mau kemana dulu, kita disunahkan untuk berbuka meskipun misalkan kita berbukanya itu minum air putih atau makan beberapa kurma. Terus lanjut, Memberi buka puasa atau membagikan takjil. jadi contohnya itu seperti membagikan takjil ya. Kalau misalkan setelah asar atau apa itu pada di masjid, di masjid itu banyak yang bagi-bagi takjil, bagi-bagi makanan. Lanjut Mbak. Meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa. Ya itu seperti, ada yang tahu seperti apa? Yang menghilangkan nilai puasanya. Marah-marah Bu. Ya seperti marah-marah, seperti berdusta, atau hibah yang membicarakan orang lain itu dapat menghilangkan nilai puasa. Lanjut. Memperbanyak amal solih seperti membaca Al-Quran. Ya, jadi di dalam puasa mau baik puasa sunnah atau puasa Ramadan itu kita berlomba-lomba untuk beramal soleh, seperti kayak kalau misalkan kita jarang mengaji itu di dalam puasa memperbanyak membaca Al-Quran dan sebagainya. Lanjut Mbak. Yang terakhir iktikaf. Ya, ini berdiam diri di masjid itu kayak zikir atau membaca Al-Quran, istighfar, berdoa. Ya, Mbak Neca boleh kembali ke tempat duduknya. Yang selanjutnya siapa yang kebagian macam-macam puasa? Saya Bu. Sini Mbak, langsung maju. Masih pada semangat kan? Jangan Semangat sih. Lanjut langsung dibaca Saya Mbak. boleh ya Bu. Ya. Macam-macam puasa yang pertama itu ada wajib Bu, yaitu jika dilaksanakan kita mendapat pahala, dan jika kita yang meninggalkan kita mendapat dosa Bu. Iya, itu contohnya Seperti puasa Ramadan, puasa Nazar, dan Iftar Bu. sudah jelas ya. Lanjut. Yang kedua ada puasa sunnah, di mana ketika kita melaksanakan puasa sunnah kita mendapat pahala Bu. Dan jika kita meninggalkan hal yang sunnah itu kita tidak mendapatkan dosa. Contohnya seperti puasa Senin Kamis, terus Arafah, dan hari di bulan Syawal. Itu beberapa contoh dari puasa sunnah, kayak puasa 10 Muharram gitu ya, itu sunnah. Terus lanjut. Terus yang ketiga itu ada makruh, yaitu lebih baik kita meninggalkan hal tersebut. Misalnya dilakukan hari Jumat 1 hari, kecuali sebelum atau sudah berpuasa. Iya, jadi puasa makruh itu apabila kita melaksanakan puasa itu pada satu hari, yaitu hari Jumat. Jika sebelumnya atau sesudahnya itu kita melaksanakan puasa, itu bukan dinamakan makruh ya, itu dinamakan sunnah. Terus Yang terakhir ada haram Bu. Jika kita melaksanakan hal tersebut kita akan mendapatkan dosa. Dan jika ditinggalkan kita akan
mendapatkan pahala. Iya, Biasanya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha atau pasti ya. Sudah paham ya, sudah jelas. Coba Ya, Mbak Bu. Linda kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa itu banyak ya. Coba yang pertama ada makan dan minum disengaja. pulpennya hilang. Pulpennya hilang. Udah Bu. Sudah. Untuk yang kedua, hal-hal yang membatalkan puasa, coba Linda apa? Hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama minum, Ya, terus makan, ya, terus ada itu ya, keluar darah haid atau nifas, itu bagi cewek itu membatalkan puasa. Untuk Mbak Siva apalagi? nangis Bu. Menangis. Apakah menangis itu membatalkan puasa? Enggak. Sudah disengaja, tidak bisa masuk ke mulut, telan Bu. Iya, jadi menangis itu ketika air matanya kita itu tidak masuk ke mulut, itu bukan sesuatu yang membatalkan puasa. Itu lebih ke makruh ya. Jadi hal-hal yang makruh dalam berpuasa. Lalu ada muntah disengaja, itu juga bisa menyebabkan batalnya puasa. Terus bersetubuh, lalu hilang akal, mabuk atau pingsan, seperti itu ya. Untuk materi kali ini jelas apa kurang? Jelas Jelas ya. Jadi tadi juga sudah didiskusikan, sudah dijelaskan di depan dan sudah dijelaskan di depan juga. Jadi puasa itu pada intinya adalah menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan minum, seperti mabok atau muntah disengaja, haid, itu hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Oke. Ya, untuk syarat dan rukunnya juga sudah tertera dalam buku paket yang mana tadi juga sudah didiskusikan bersama-sama. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan untuk materinya. Ya, karena kalian juga sudah pada jelas, Ibu akan kasih kalian tugas pada uji kompetensi di halaman 27 ya. Nanti dikumpulkan minggu depan. Dan karena sudah paham juga, otomatis bisa mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam